Hari ini kita belajar tentang orang Farisi ini, ya kan? Nah, zaman itu kepala pemungut cukai siapa? Zakeus. Hari ini kita belajar tentang Zakeus, ya. Di Lukas 19, tadi ayat 18, sekarang tadi pasal 18, sekarang pasal 19. Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, ya. Saudaraku, Zakeus ini adalah kepala pemungut cukai. Dan orang Farisi merasa diri benar dan menganggap pemungut cukai adalah pekerjaan yang najis, pekerjaan yang kotor, dan mereka tidak mau berteman dengan pemungut cukai. Ya, hari ini saya beri tema pada firman hari ini, pendek tapi terlihat. Ya kan? Jadi yang merasa tinggi jangan sombong ya Bang ya. Karena sekarang yang pendek yang dibela, ya kan? Pendek tapi terlihat. Haleluya. Ya, jadi terlihat oleh siapa? Tentunya terlihat oleh Yosua, ya. Yosua masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya, saudaraku, ada 8 pesan yang kita pelajari hari ini mengenai Zakeus ini. Yang pertama, dia punya niat. Ya, di ayat 3 dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yosua itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ya, ia punya niat dan ingin melihat seperti apa sih Yosua ini. Kenapa Zakeus punya niat untuk melihat Yosua dan penasaran? Mengapa? Kenapa? Karena zaman itu Yosua terkenal, ya kan? Karena dia terkenal, orang dia hanya dengar Yosua menyembuhkan, Yosua mengajar. Karena zaman itu belum ada handphone, belum bisa dilihatnya di sosial media seperti apa Yosua itu, ya kan? Jadi dia hanya bisa melihat untuk mengetahui seperti apa Yosua itu, ya. Jadi Zakeus punya niat. Saudaraku, apakah kita sudah punya niat datang kepada Bapa Yahweh? Sudah punya niat? Amin. Harus punya niat dulu, niat. Ya. Niat itu timbul dari dalam. Orang kalau tidak punya niat, mustahil untuk mendapatkan, mustahil untuk memperoleh. Ya kan? Jadi Zakeus ini dia punya niat, kita juga harus punya niat. Amin. Niat dulu dari dalam. Ya kan? Kalau orang udah punya niat, maka gunung akan kuseberangi, lautan akan kudaki. Terbalik. Gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Ya kan? Harus dengar juga firman Bapak Yahweh, ya. Siapa tahu kita terbalik-balik ngomongnya atau sesat Bang Janter ngomongnya kan. Nah, yang kedua, dia mengaplikasikan niatnya. Ya. Di ayat 3 dikatakan ia berusaha. Di ayat 4 dikatakan maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yosua yang akan lewat di situ. Dia udah tahu nih kabarnya bahwa Yosua akan lewat dari sini. Lalu dia berlari dan memanjat pohon. Bayangkan orang pendek memanjat pohon. Ya, dia mengaplikasikan niatnya. Sekarang niat kita apa?
niat kita ingin melayani, tapi kita hanya tenang, duduk-duduk dan tidak mengaplikasikannya. Ya, kita melayani dalam bidang apa? Kita melayani dalam bidang firman. Ya kan? Apa yang perlu kita aplikasikan yaitu belajar firman. Ada waktu baca firman. Itu mengaplikasikan niat. Ya, kita harus mengaplikasikan niat kita. Jangan hanya kita punya, kamu karunianya begini, tapi karunia itu tidak kita kembangkan. Karunia yang tidak dikembangkan maka akan dicabut dan akan diberikan kepada yang punya karunia lebih banyak. Ya kan? Mina, 1 mina, 3 mina, 5 mina. Yang 1 mina diberikan kepada yang 5 mina. Ya, bukan kepada yang 3 mina. Ya kan? Tahu cerita itu ya? Tahulah pastinya ya. Jadi mengaplikasikan niat adalah bentuk dari kita punya iman. Amin. Haleluya. Ya. Yang ketiga, dia diperhatikan. Ya. Di ayat 5 dikatakan, ketika Yesua sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dia diperhatikan. Untuk diperhatikan, kita harus melakukan satu, punya niat. Yang kedua, mengaplikasikan niat. Jadi kalau kita ingin diperhatikan oleh Bapa Yahweh, maka kita harus punya niat dan kita harus mengaplikasikan niat kita. Amin. Sekarang udah, saya percaya niat Bapak Ibu Saudara besar. Tapi apakah pengaplikasian kita juga besar? Itu harus diimbangi. Amin. Harus diimbangi. Ya, kita punya niat datang ke gereja, tapi karena hujan rintik-rintik, lalu kita tidak mengaplikasikannya dengan melangkahkan kaki kita. Lalu kita berkata, Tuhan taunya hatiku, aku kan mau ke gereja karena hujannya. Tuh. Ya. Jadi aplikasinya itu adalah bentuk dari menggerakkan tubuh kita dan mewujudkan niat kita. Ya. Tadi kan sudah punya niat nih mau ke sana. Kalau enggak kita aplikasikan dengan bergerak, maka niat itu pada hakikatnya bohong. Ya, haleluya. Nah, yang selanjutnya saudaraku yang terkasih, kita lihat apa tindakan dari Zakeus ini. Ya, setelah dia diperhatikan, ingat ya saudaraku, untuk diperhatikan tadi harus punya niat dan niat itu harus diaplikasikan. Nah, lalu dia diperhatikan. Setelah dia diperhatikan, ingat saudara, setelah Zakeus diperhatikan maka dia menerima Yesua dengan sukacita. Ya, di ayat berapa itu? 6 dikatakan, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesua dengan sukacita. Apakah kita sudah menerima Yesua dengan sukacita? Amin. Orang yang menerima Yesua dengan sukacita, maka tantangan apapun, masalah apapun, keadaan bagaimanapun yang datang kepada hidupnya akan mengatakan bahwa ini yang terbaik bagi Bapa Yahweh. Dan juga akan mengatakan, kalau ada masalah datang, kalau ada persoalan datang, akan berkata, ini pun pasti berlalu. Ya, ini pun pasti berlalu. Amin. Orang yang menerima Yesua dengan sukacita, orang yang menerima Yesua dengan penuh rasa bahagia, akan selalu mendapatkan kebahagiaan dalam keseharian. Amin.
Jadi kalau pening-pening, kalau rasa hilang damai sejahtera, kalau galau, coba pikirkan, apakah aku sudah menerima Yesua dengan sukacita? Apakah kita sudah menerima Yesua dengan sukacita? Kadang-kadang gini, kita hanya menerima Yesua sebagai kewajiban. Ya, kadang-kadang kita hanya datang ke gereja sebagai kewajiban. Kadang-kadang kita hanya melayani sebagai kewajiban. Iya kan? Jangan hanya kewajiban, tapi harus dengan sukacita. Kalau segala sesuatu kita sukacitai, maka yang kita sukacita akan datang kepada kita. Kalau segala sesuatu kita sukacitai, maka yang kita sukacitai akan berusaha kita tempuh. Contohnya gini, saya sukacita memiliki kamera, maka saya akan berdoa dan berusaha untuk mendapatkan kamera itu. Ya kan? Tapi kalau saya benci dengan sesuatu hal, misalnya saya benci dengan kamera, saya nggak mau memiliki kamera. Kenapa? Karena rasa sukacita saya tidak ada terhadap kamera, itu contohnya. Ya, mustahil kita memiliki apa yang kita benci. Ya, maka untuk mendapatkan pelayanan yang bagus, sukacitalah terhadap pelayanan apapun itu. Pelayanan apapun yang ditentukan, maka bersukacitalah. Amin. Selanjutnya saudaraku, dia mengabaikan komentar negatif. Semua kita katakan, dia mengabaikan komentar negatif. Kita baca di ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ayat 7 dikatakan begini, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudaraku yang terkasih, komentar negatif akan selalu datang kepada penyembah-penyembah Bapa Yahweh. Komentar negatif akan selalu datang kepada orang-orang gereja. Komentar negatif akan selalu datang kepada pelayan-pelayan Tuhan. Sekarang, bagaimana kita menyikapi komentar negatif tersebut? Kalau kita ke gereja, alah, patentengan itu. Sok-sokan itu ke gereja itu. Taunya aku keluarganya itu seperti apa. Ya kan? Kulihatnya kemarin bapaknya itu. Sama seperti Yesua kan? Yesua waktu mengajar orang-orang sekampungnya, anak tukang kayunya itu. Komentar negatif. Ya. Nanti giliran tiba, hambanya sehat berdiri disindur dan berkata, bertobatlah saudaraku. Apa orang sindur katakan? Sehat, sehat. Baru lahirnya kau semalam, muda sosohan. Itu pasti. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Apalagi kita masih muda. Iya kan? Adik-adikku semuanya masih muda, berdiri di hadapan orang tua. Bertobat saudara, kita bilang begitu. Maka yang terjadi apa? Apa-apaan ini? Baru semalam dia lahir, sok-sok mengajari. Itu pasti. Ya. Tetapi mari kita mengabaikan komentar negatif untuk datang kepada Bapa Yahweh. Karena komentar negatif hanya akan menjatuhkan kita. Karena komentar negatif hanya akan menghambat pelayanan-pelayanan. Ya, kita tidak bisa saudaraku untuk menutup mulut semua orang untuk tidak berkomentar negatif tentang kita. Tapi kita punya dua tangan untuk menutup telinga. Supaya kita tidak mendengar komentar negatif. Ya, amin. Saudara, ini perlu saya sampaikan. Saudara jangan menambahi komentar-komentar negatif
dengan menyamakan diri saudara dengan orang yang berkomentar negatif. Kalau ada saudara dengar orang yang berkomentar negatif tentang diri saudara karena pelayanan, jangan samakan diri saudara dengan orang yang berkomentar negatif dengan menyamakan diri dengan dia. Jangan menambahi orang jahat dengan menyamakan diri dengan orang yang berkomentar negatif. Hari ini Zakeus mengabaikan orang yang berkomentar negatif yang berkata, ngapain dia makan di rumah orang berdosa. Bayangkan, saya nggak yakin yang berkomentar ini masyarakat biasa, tapi orang-orang yang kenal Tuhan. Justru kalau kita sudah bertobat, justru orang-orang akan sepele kepada kita. Justru kalau kita datang ke gereja, maka orang-orang akan menganggap kita sok suci. Tapi tetaplah ke gereja. Amin. Ya, yang selanjutnya saudaraku, dia bermurah hati karena kemurahan Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, siapa yang mampu berkata begini? Setengah dari milikku akan, siapa yang mampu berkata seperti itu? Enggak ada orang yang mampu berkata seperti itu selain dia yang diberi kemurahan oleh Bapa Yahweh. Bayangkan, setengah dari milik kita. Bayangkan, setengah dari milik kita kita berikan kepada orang miskin. Ya. Amin. Harus berani ya saudara ya. Setengah dari milik kita harus kita berikan kepada orang miskin. Supaya apa? Supaya apa yang telah diberikan Bapa Yahweh kepada kita mengalir, karena berkat itu seperti darah mengalir. Ya. Kalau darah tidak mengalir maka sakit. Kalau berkat tidak mengalir maka akan sakit. Berkat yang tidak mengalir, yang kita tidak alirkan kepada yang membutuhkan, maka berkat itu tidak akan jadi berkat bagi kita, justru akan menimbulkan kesakitan. Ya, haleluya. Jadi dia bermurah hati karena kemurahan Tuhan. Milikilah kemurahan Tuhan, temui kemurahan Tuhan. Amin. Yang selanjutnya saudara, dikatakan Yasua pada situ. Kata Yasua kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Dia anak Abraham. Saudara anak Abraham? Semua anak Abraham? Apa yang kita pikirkan ketika kita berkata saya anak Abraham? Apa yang kita pikirkan? Warisan Abraham. Ya kan? Warisan kan? Apa dikatakan? Kalau kamu anak Abraham maka kamu juga ahli waris. Tapi banyak orang hanya mengaku sebagai anak Abraham karena ahli waris dari berkat-berkat Abraham. Harusnya kalau kita mengaku sebagai anak Abraham, kita juga harus melakukan bagaimana cara Abraham menyembah, bagaimana cara Abraham mengorbankan korban, bagaimana cara Abraham memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Bagaimana cara Abraham melayani? Karena pohon tidak jauh jatuh dari buah, tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kalau bapak A, anak juga harus jadi A. Kalau bapak kita mengakui Abraham bapak kita, maka kita juga harus menjadi penyembah Bapa Yahweh dalam roh dan kebenaran. Bagaimana Abraham menyembah Yahweh, harusnya kita seperti itu. Karena kita mengakui Abraham sebagai Bapa kita. Amin. Selanjutnya, saudaraku, Zakeus kembali
bertobat. Ya, di ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia kembali dari hilangnya. Ya, saudaraku, untuk bertobat maka kita harus melakukan 7 poin-poin tadi. Yang pertama tadi, punya niat. Yang kedua, mengaplikasikan niat. Yang ketiga, diperhatikan Yahshua. Yang keempat, bahagia menerima Yahshua. Yang kelima, mengabaikan komentar negatif. Yang keenam, dia bermurah hati karena kemurahan. Yang ketujuh, dia anak Abraham. Untuk kita bisa kembali bertobat dan mengatakan kepada Yahshua, Yahshua, aku berikan setengah dari milikku. Kita harus menerima kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Demikian firman Bapa Yahweh, kiranya menjadi berkat bagi kita. Bapa Yahweh memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.